Nah, Ustadz, ada pertanyaan. Ibu punya anak, tapi anaknya anak laki-laki, tapi belum belum mukalaf gitu. Itu bisa jamaah sama ibu, sah nggak sholatnya gitu, Ustadz? Apakah ibunya jadi imam atau anak laki-laki yang jadi imam? Enggak. Nanti ada di bab sholat berjamaah bersama imam. Nanti ada seorang anak umurnya 6-7 tahun, Pak, 6 atau 7 tahun. Dia jadi orang jadi imam. Karena cuma dia yang ngerti sholat. Cuma dia yang banyak hafalan Quran. Kata-kata sahabat kami, pada usiaku waktu itu sekitar 6 atau 7 tahun. Belum balik, belum mukalaf. Bukan mengimami ibunya, mengimami orang tua, orang dewasa. Iya. Saya nggak sholat sah. Ya maka dalam umur ini yang paling penting apa? Dia ngerti tentang sholat. Oh, harus ngerti Baru dulu ya. yang paham bacaan. Berarti sang ibu munfarid aja berarti ya. Karena dia mengejar pahala jamaah sebenarnya. Kalau misalnya anak itu, kalau si anak itu minimal dia ngerti bacaan sholatnya, tahu rukun-rukun tentang sholat, yang rukun-rukun standar ya, standar. Ya, maka semua tahu di sholat subuh di 2 rakaat, sholat subuh udah jadi imam boleh nggak apa-apa jadi imam. Dia tahu bacaan apa dia kan tahu bacaan suratnya, bacaan sholat dia hafal, dia rukun sujudnya dia bagus, maka jadi imam bagus. Ya, kecuali anaknya nggak bisa, baru belajar, ya munfarid saja. Ya. Tajwidnya belum bagus, mendingan munfarid saja ya. 6. Nah ini Ustadz, biasanya nih suka nightmare, mimpi buruk kalau misalnya kita nggak ada imam masjid. Contoh misalnya kita sholat di bandara, sholat di mall, itu imamnya tunjuk-tunjukkan, jadi duluan komat. Saya duluan komat, kita pesertanya, udah kamu sekalian jadi imam, akan tadi saya udah komat. Udah bapak aja, bapak saya suaranya serak. Akhirnya yang kepilih adalah orang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Nah, sebaiknya apakah kita jadi makmum atau sebaiknya kita munfarid ya Ustaz? Kalau misalnya kita tahu nih orang bacaan Al-Fatihahnya nggak benar, misalnya iya karena budu wa iya karena stain, ainnya nggak keluar, tasjidnya nggak baca, itu sebaiknya kita jadi makmum, ikut jamaah atau kita munfarid ya Ustaz ya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Ilahnya kita semua, yakni Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibil ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kita haturkan kepada para sahabat dan mereka yang
selalu berjuang di atas agama Allah hingga hari kiamat tiba, dan insya Allah termasuk kita yang senantiasa menegakkan agamanya, menghidupkan sunnah nabinya sesuai kemampuan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 33, Allah berfirman bahwasanya dialah Allah yang telah mengutus nabinya dengan membawa agama yang hak untuk dimenangkan atas segala agama, walau orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Millennium Mengaji dan bekerja sama dengan kajian hadis online yang insya Allah senantiasa konsisten untuk membahas tentang kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani yang masyhur, juga membahas tentang tafsir Al-Quran dimulai dari surat Al-Baqarah. Insya Allah kita belajar dari fikihnya, juga tafsir bagaimana Allah berfirman di dalam Qurannya. Alhamdulillah sekarang masuk ke hadis nomor 236, masih di babul syarat-syarat sholat. Semoga berguna dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Baik kami selaku admin juga Ivanufillah yang mempelajari, mengamalkan, men-share, men-like, men-subscribe, dan bila ada pertanyaan tulis di dalam kolom komentar. Insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang tepat. Dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga senantiasa beliau diberi kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi Ivanufillah selaku thalibul ilmi, wabil khusus Anna Al-Fakir Ad-Dhaif. Tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Ali, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa nasdaqul hadits kitabullah wa al-hadits hadits Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Hadirin jamaah rahimahullah, silakan buka kita mulai Muharramnya. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-236 yang masih kita sholat. Suruh sholat, syarat-syarat sholat. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tasbih, ya at-tasbihu lirajul, rijal, ya tasbih lirijal itu mati laki, wa tasbih linisa, dan pakaian ya bagi wanita. Muttafaqun alaihi, hadis ini ada di Bukhari Muslim. Zada Muslim, namun ditambah oleh Muslim di sholat, di dalam sholat. Ya, di dalam sholat. Ini adanya di Bukhari Muslim. Ya, Bukhari Muslim ternyata juga ada juga di saya temukan. Ya, di ada di Ibnu Majah ada, di Tirmidzi juga ada, Abu Daud juga ada. Ya, jadi banyak sekali hadisnya. Di Ibnu Majah, Abu Daud nomor hadisnya 939, halaman nomor 25. Di Abu Daud Tirmidzi halamannya 230, nomor hadisnya 367. Majah
halaman 329, nomor hadisnya 1034. Ada juga di kitab Imam Syafi'i, ya, halaman 122, nomor hadis 102. Ya, ada di kitab Al-Um atau di Mustad Imam Syafi'i. Halaman 122, nomor hadis 102. Ya. Apa? Untuk laki-laki itu tasbih subhanallah. Berbuat tepuk tangan bagi imam yang kelupaan dalam rakaat, mungkin ada kesalahan dalam bacaan. Ya, maka cara mengingatkannya adalah dengan cara yang imam, kalau orang makmumnya laki-laki mengucapkan subhanallah. Ya, bagian perempuan tahu itu ada kesalahan, maka dengan cara tepuk tangan tersebut. Ya, coba imam yang ada yang paham harus peka pada saat ada yang subhanallah, dia berpikir mana letak kesalahannya, mana letak kesalahannya. Namun apabila imam telah ditegur, telah disubhanallah, telah ditasbihkan, gitu kan? Ya, tapi imam bingung mana letak kesalahannya, nggak tahu. Maka imam dia berinisiatif melanjutkan terus rakaat, melanjutkan terus sholatnya, ya, atau mengatakan dia lupa rakaat, lupa apa rakaat yang harus tahiyat, dia berdiri. Ya, dia berdiri. Maka teruskan saja. Terus saja, tapi jangan lupa sebelum salam imamnya sudah tahu. Imam sudah sahwi. Pada saat imam sudah sahwi, maka makmum otomatis sujud sahwi. Jelas ya? Nah, jelas. Nah, maka harus peka rumahnya, salahnya, maka dari itu ya untuk para imam. Kalau bacaan sholat, bacaan yang mudah. Bacaan yang mudah supaya apa? Pada saat imam lupa, semuanya misalnya itu tidak salah. Karena bacanya populer. Walaupun bacanya populer, namanya setannya gangguannya Pak. Betul. Ya, imam buat lupa. Ya. Nah, gimana kalau imam lupa, dia bacanya dibaca Al-Baqarah. Ini itu mau dari nggak hafal. Ya kan? Bagaimana ya tanggung kita sendiri si imam dengan kesalahan. Mengulang bacaan-bacaan yang dia lupa, nggak apa-apa, jadi ingat. Ya, imam juga nggak bisa ingat, kita nggak hafal. Nggak tahu apa yang dibaca, tidak tahu apa yang dibaca. Ya, maka jangan memisahkan diri, jangan memisahkan agama. Bacalah dari yang mudah dari Quran, yang mudahnya begitu. Ya, jangan mempersulit. Jelas ya? Afwan Ustadz, itu kan baik. Kalau pengucapan tasbih atau tepuk tangan itu buat gerakan yang salah kan Ustadz? Kalau misalnya salah bacaan, gak ditasbih kan Ustadz? Kalau bacanya salah atau lupa, maka si makmum mengikuti meneruskan bacaan yang lupa si imam sampai si imam itu ingat. Iya. Ya. Nah, kalau si makmum kayak gitu gimana? Makmum kayaknya juga apa yang dibaca nggak tahu, hafal. Iya. Itu gimana itu? Ya, gimana gitu kan? Ya, subhanallah, atau gerakan ada yang lupa, ada yang salah. Subhanallah, intinya jangan mempersulit jamaah, jangan mempersulit diri gitu kan. Kalau senang yang mudah-mudah kok. Ya. Antum baca surat Al-Ikhlas dengan baca surat Yasin, katakan satu rakaat itu, kan sama itu satu rakaat juga. Iya. Jangan mudah-mudahan ya. Dua rakaat enggak, satu rakaat dulu gitu kan. Ya, jangan peka bacalah yang mudah. Apalagi berjamaah diperintahkan, maupun jabal diperintahkan jangan memisahkan jamaah. Lihat yang dua, lihat anak kecil, lihat yang satu. Baik. Hadis berikutnya 227 wa'an Mutarrif bin Abdullah bin Syekhr. Sikir. Syekhr ya, Syekhr ya.
An Abu dari bapaknya, qala telah berkata, ra'aitu, aku telah melihat Rasul SAW disolli salat, wa fi sadrihi, dan pada dadanya, di dalam dadanya, ya dalam dadanya, ka'azirul mirhal, ya ada seperti bunyi suara yang menggelegar, seperti wajan yang masak air panas, blubuk di dalam dada, ya minal bukai, dari nangis. Artinya laki pada lagi sholat menangis, karena menangis karena paham yang dibaca, Pak. Ya, pada saat ada kalimat yang dia siksaan atau melihat umat yang disiksa gitu kan, dia tahu nangis. Kita kan enggak ya, siksaan kita ketawa, umat ini nggak tahu apa yang dibaca gitu kan, tidak meresapi. Bahkan bukan hanya bacaan surat, bacaan sholat dari takbir sampai salam udah berapa tahun? Nggak tahu artinya. Ya, nggak tahu, Mas. Karena cuma arti doang, belum memahami isinya kan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tahu artinya, tapi paham nggak apa yang Allahu Akbar itu? Ya. Ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabir, paham nggak? Ya, artinya aja kadang-kadang nggak tahu. Akbar kabira, Allah yang Maha Besar, Allah yang besar-besarnya. Allah berkabira, Allah berkabir, walhamdulillah kabir, dengan pujian kepada Allah, ya sebanyak-banyak pujian. Kabir, wa subhanallah, wa silaman Allah, panggilan petang. Ya, tahu artinya, paham nggak maknanya apa yang dibaca? Bahkan bukan cuma paham nggak paham, yang dibaca jadi nggak tahu artinya. Ya, makanya saya bilang sholatnya mereka sholatnya apa ya, orang-orang mabuk. Teranisa itu apa tuh? Ya, latak rambut awal Indonesia lagi yang kemudian latak rambut sholat wa antum sukaro. Janganlah dekati sholat, jangan kamu dekat sholat sampai kamu kalau ketika kamu dalam keadaan mabuk. Mabuknya mabuk karena minuman, nggak tahu apa yang dibaca sampai kamu mengetahui apa yang kamu baca. Ya, karena pengaruh minuman dia nggak tahu apa yang dibaca. Ini kadang-kadang nggak ada pengaruh minuman, dia sadar, Pak. Dia tahu rumahnya di mana, dia tahu kunci mobil di mana, dia tahu, tapi nggak tahu apa yang dibaca. Ini sama seperti kalau orang mabuk. Ya, tahu yang kita nggak tahu apa yang dibaca. Ya, maka yuk belajar. Ya, bacaan saya nggak pernah berubah kok dari dulu sekarang. Ya, bacaan doa tasawuf ya begitu. Bacaan ruku ya begitu. Gak ada perubahan kan? Kenapa nggak hafal-hafal? Tergiran ngapalin lagu. Ya, itu. Hafal luar biasa. Lagu tuh besar aja baru-baru keluar. Hafal. Ya, Masya Allah ya. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Ali radhiyallahu an kana Ali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tidak sekali dua kali dia bertemu dengan Rasul, ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, fakuntu idza ataitu, maka aku ketika mendatanginya wa huwa yusalli, dia dalam keadaan sholat, ya, yusalli tanah di apa ya? Apa namanya itu? Berdaham. Apa namanya? Berdaham. Jadi pada saat Nabi masuk bertemu pasar, dia ketemu masuk ke rumahnya Rasul atau Rasul masuk ke rumah, gue lagi sholat. Nah, tahu lagi sholat, biasa kan masuk assalamualaikum. Ya Rasul berdaham, tidak menjawab salam. Jadi dari berikutnya ini akhir pahamnya. Berikutnya ini kan riwayat Nasai, ya, sama Majah. Lalu ayat-ayat berikutnya 39, wa an bin Umar radhiyallahu anhu, qala qultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rusdi menjawab, yardu alaihim, atas mereka hina yusallimuna, ketika mereka mengucapkan salam.
Ya, Allah di atasnya. Ini bagaimana wahai Bilal? Dia nanya kepada Bilal. Siapa? Umar. Wahai Bilal, bagaimana kalau Rasul sedang sholat, lalu mereka datang ucapin salam sama Rasul? Gimana tuh cara Rasul jawab salamnya? Jelas ya? Iya. Bagaimana cara Rasul menjawab salam orang-orang yang mengucapkan salamnya? Dia sedang sholat. Ya, wahwa yusolli, dan dia dalam keadaan sholat. Dia berkata, siapa? Bilal berkata, ya kudu akada. Ya, Bilal memperhatikan, dia berkata begini. Ya, ya satu kapal dia membuka tangannya. Kata dia, Assalamualaikum. Ini dia mengangkat tangan begini. Saya mau tanya. Kalau buka tangan begini berarti yang mengucapkan salam di depan atau di belakang? Di depan dong. Dia tuh di atas. Iya. Assalamualaikum. Tolak. Iya. Ya. Kalau kita nggak tahu atau kondisi di kamar, ya dia datang, Assalamualaikum. Saudara kita datang bertamu, Assalamualaikum. Kita di kamar nggak tahu kan? Ya, maka dengan cara mendengar tadi itu. Atau cara yang ketiga, mengeraskan bacaannya. Baca sholat zuhur nih, alhamdulillah. Maliki yaumiddin, lagi sholat. Padahal sholat. Dikeraskan baca, ya kalau sholat sir, nggak apa-apa. Kan kalau sholat itu kan baca sir itu hukumnya sunnah Pak, kita wajib. Boleh dibaca jahar, nanti kadang-kadang dijaharkan bacaan walaupun di sholat sir. Ya kadang-kadang yang menjaharkan. Ya. Oh, sunnah ya Ustaz? Jelas ya. Jadi boleh. Nah, baca sir itu bacaan sholat yang jahar, maghrib atau zuhur, baca dengan dibaca sir itu punya sunnah. Nggak masalah, nggak wajib. Ya itu baca jahar juga boleh. Artinya nggak masalah. Ya, karena saya pernah diprotes Ustadz. Jadi waktu saya sholat duha, sebenarnya kan yang saya tahu kalau bacaan Al-Quran itu juga efeknya ke tubuh kan bagus. Jadi juga saya waktu baca itu suka sebenarnya kencang buat diri sendiri gitu, tapi mungkin kedengaran sama orang lain. Bismillahirrahmanirrahim misalnya tadi Yasin wal Qur'anil Hakim, ya kan sambil ngeliat bacaan benar apa salah juga efeknya ke tubuh gitu. Cuman dia komplain nih si Romi kok sholat duhanya kencang banget nih, jangan bikin ritual baru dalam ibadah katanya begitu. Padahal nggak apa-apa ya, padahal buat diri sendiri ya. Iya. Masalah. Ya habis jangan dalilnya. Jadi antum buka hadis itu kita baca 327 itu buat baca. Hadis apa Ustaz? Oh 327. Al-Mu'an Mutaris. Al-Mutarif ada kan? Tadi sebelum kita baca dengan itu. Kemudian kita baca Wa'an Mutarif bin Abdullah bin bin Sifri bin Sifir Al-Amdi dari bapaknya. Udah, ada belum? 327 Ustaz. Itu Rasul. Ya 237. Ini tadi udah baca. Oh yang 237. Salah. Itu Rasulullah SAW. Aku melihat, saya mau tanya, melihat itu apa ini? Melihat sedang sholat, berarti dia kesolat enggak? Enggak dong seharusnya ya. Dia melihat Rasul sedang sholat, lalu wafi sodri di dalam dadanya. Jadi Nabi baca sir baca harfi. Oh, sir dong seharusnya ya. Kalau saudara itu. Seharusnya sir. Keterangan apa kalau dulu itu? Jadi ada keterangan. Iya. Iya. Apa? Kayaknya sunnah ini Ustaz ya. Sunnah apa? Masih sunnah. Kenapa? Dia melihat kalau wajib dia melihat yang ikutin. Iya betul. Dia mau. Kalau wajib pasti jamaah pasti. Berarti salah sunnah. Salah sunnah berarti ngaruh kagak bacanya.
Iya, pasti sir bacaannya. Harus kita boleh kan? Oh, Kalau sampai kedengaran berarti kita dong. iya betul. Jelas. Iya, iya. Hadis berikutnya 230. Ya, jadi boleh mendekam, boleh angkat tangan ke depan, atau keraskan suaranya. Keraskan suaranya. Gimana kalau tempat kayak atau jangan dagang warung, buka warung, tutup warungnya kalau mau sholat. Hmm. Ya, kalau mau sholat, warungnya tutup, lagi sholat beli, fokus dan tutup warungnya, sholat dulu. Lalu gimana kalau tempat kayak datang? Kan pakai nggak bisa kita kontrol. Ya bikinlah kalau bisa sedang Sedang sholat. sholat. Penting juga tetap gantung depan pintu ya, sedang sholat. Baik, kita lanjut ya. Nah, 40 ya. Waan Abi Qatada radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW. Yusolli sholat, bahwa hamil dan dia hamil. Hamil itu malam membawa ya, gendong pak. Ya, orang hamil kan bawa bayinya ya. iya. Dia menggendong. Nabi sholat menggendong Umamah binta Zainab. Umamah anak perempuan dari Zainab, istrinya Nabi. Ya, istrinya Nabi SAW dari anaknya bernama Zainab. Faidah sajadah, maka apabila sujud, wadoa wudhu pak, meletakkan. Oh. Meletakkannya, artinya digendong pada saat dia mau sujud ditaruh dulu, baru dia sujud. Ya, lalu waidah koma, dan apabila dia berdiri waktu dari sujud ya, dia amalah menggendongnya kembali. Menggendongnya kembali. Ya, muttafaqun alaihi wali muslim, dan bagi muslim wa ya ummun nas fil masjid. Rasul sudah jadi imam di masjid. Katakan sholat subuh yang paling pendek 2 rakaat. Iya. Ini ya namun sholat subuh gendong bayi. Gendong istrinya. Saya kemungkinan nggak sholat subuh ya, paling sholat maghrib. Iya. Bukan sholat subuh ini anaknya masih kecil, masih tidur kali. Ucuknya gitu kan. Iya. Paling masih tidur kan. Nggak mungkin sholat subuh tuh. Katakan sholat subuh dah ya. Iya. Paling ringan kan sholat subuh 2 rakaat. Berarti Nabi pada saat dia menggendong bayi posisi berdiri, keterangan di sini adalah pada saat dia sujud dia letakkan. Ya, kan sholat subuh 2 rakaat. Iya. Berarti berapa gerakan dulu? Gendong, mau sujud taruh. Jadi ambil lagi 2 gerakan tuh. Karena ya 4 berarti. Berarti 3 gerakan Pak. Lalu ini sholat subuh. Gimana kalau sholat isya? Banyak lagi. Maka banyak teman-teman menganggap ya, banyak gerakan membatalkan sholat. Nanti gimana? Iya. Bisa, apakah batal sholat? Apakah tidak harus tubuh sunat? Apakah ada dengan menggendong bayi? Kita bisa mengatakan Nabi tidak khusus. Itu Nabi lah. Ya, jadi saya berpendapat dengan argumen yang menyatakan bahwa banyak gerakan itu membatalkan sholat. Kecuali kita harus bedakan mana gerakan sholat, mana gerakan joget ya. Ya. Kalau ada uzur mungkin diperbolehkan. Garuk-garuk ya. Tapi teman-teman di mazhab Syafi'i itu membedakan ada gerakan-gerakan besar, ada gerakan-gerakan kecil. Kalau gerakan-gerakan kecil itu ada gatal. Ya, nah itu nggak dihitung tuh Pak. Sebenarnya kalau gerakan ini dihitung, gerakan besar namanya. Saya mau tanya ini pendapat atau dalil? Pendapat itu kayaknya Ustaz.
kita bisa bedain mana benar, mana enggak. Iya, Nah, betul. dalil. Jelas ya. Betul. Nah, kan Nabi dalil. Nah, saya berpendapat hal yang mengatakan bahwa gerakan itu Oh, oke. ya kecuali dia banyak terang, bukan bukan sholat cuma main-main dalam sholat. Iya. Ya kalau gerakan-gerakan yang normal, ya garuk atau segala macam, ya boleh ya masalah. Cuma memang yang lebih baik adalah mengurangi gerakan. Iya. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Dampaknya ke musibah, Pak. Ya, soalnya Ustaz, saya pernah ngelihat begini nih Ustaz. Iya, kalau misalnya gatel oke ya. Tapi ini kayaknya benerin baju, Ustaz. Aduh. Saya pengen negor, tapi ini orang lokal ya. Itu setiap setiap satu gerakan, ntar ruku, ntar benerin lagi baju, bener lagi lengan, begini, rapi-rapi. Saya sebelahnya jadi nggak konsen jadinya. Itu mungkin yang nggak diperbolehkan ya, nggak ada rusak ya. Kalau itu saya sependapat. Yang rokaat dia beres-beres. Iya, beres-beres mulu Ustaz. Dia diganggu dengan setan. Oh, rapi-rapi. Kayak begini. Ini banyak amat gerakannya sih. Ya, kalau gatel oke ya, kita nggak bisa nahan gatel gitu. Tapi kalau ngerapi-rapin begitu kan banyak gerakan mungkin seperti itu kali ya. Kalau gatel malah salahnya digaruk, Pak. Iya benar, kalau nggak ganggu rasanya. Yang lurusnya pindah ke sini di fokusnya, ke tempat yang gatel. Nah, lanjut lagi ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu bunuhlah ya al aswadain dua hitam, aswad satu, aswadain dua hitam, dua yang hitam di salat dalam salat apa al habada wal aqrab ya apa namanya ular sama kalau jengking ya. Kenapa kalau kita nggak bunuh kita dibunuh, Pak? Betul. Misalnya bahaya. Kalau kita nggak bunuh kita dibunuh, Pak. Ya, berbahaya. Jelas ya? Jelas. Maka ini menyatakan ada kaidah. Ya, apa namanya? Darul mafasad muqaddim ya. Darul mafasad muqaddim ala jalbi musolli. Darul fasad, dar meninggalkan mafasad, kemudaratan, kerusakan, muqaddim lebih diutamakan ala atas jalbi musolli, mengambil manfaat. Ini ada manfaatnya, Pak. Tapi ada juga mudarat. Aku kita mendahulukan mudarat itu walaupun dengan pajak kita nggak tinggal di sini. Sholat Allah Akbar. Tiba-tiba ada satu orang makmum jatuh pingsan atau kenapa nggak tahu jatuh. Maka makmum sekitar dia batalkan sholatnya. Beres untuk makmum sedang terjatuh tadi. Pastikan kondisinya baik-baik saja. Kondisi gitu ya. Nggak boleh membatalkan sholat. Bagian aja batalkan sholatnya. Bisa ditunda sholatnya. Ya. Ini saya katakan dulu di Urhan manusia. Ya. Termasuk kemarin yang ada juga yang bicara tentang flu, COVID, apa segala macam gitu kan. Kalau ingin membayangkan membatalkan orang lain, jangan keluar. Iya, sholat di rumah. Jangan keluar. Orang lain. Sholat di rumah. Nah. Ya, kalau flu juga kan bersin mulu kan ganggu. Iya. Ya, mengganggu. Maka sholat di rumah itu lebih. Saya yang disampaikan kurang lebih mohon maaf karena di waktu ya. Bisa diskusi oleh mau bertanyakan. Ya. Jadi kita besok depan insya Allah kita masuk bab sutra ya. Sutra. Ya, langsung ke pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa Ustaz? Begini ya. Lebih bulat wajah saya. Iya. Lebih bagus kayaknya.
Nah, Ustadz, ada pertanyaan. Ibu punya anak, tapi anaknya anak laki-laki, tapi belum mukalaf gitu. Itu bisa jamaah sama ibu, sah nggak sholatnya gitu, Ustadz? Apakah ibunya jadi imam atau anak laki-laki yang jadi imam? Enggak. Nanti ada di bab sholat berjamaah bersama imam. Nanti ada seorang anak umurnya 6-7 tahun, Pak. 6 atau 7 tahun. Dia jadi orang jadi imam. Karena cuma dia yang ngerti sholat. Cuma dia yang banyak hafalan Quran. Kata-kata sahabat kami, pada usiaku waktu itu sekitar 6 atau 7 tahun. Belum balik, belum mukalaf. Bukan mengimami ibunya, mengimami orang tua, orang dewasa. Iya. Saya nggak sholat sah. Oke. Ya maka dalam kemudian yang paling penting apa? Arabnya. Dia ngerti tentang sholat. Oh, harus ngerti Lalu dulu ya. yang paham bacaan. Berarti si sang ibu munfarid aja berarti ya. Karena dia mengejar pahala jamaah sebenarnya. Kalau misalnya si anak itu, kalau si anak itu minimal dia ngerti bacaan sholatnya, tahu rukun-rukun tentang sholat, yang rukun-rukun standar ya, Iya, standar. Ya, maka semua tahu nih sholat subuh di 2 rakaat. Sholat subuh udah jadi imam boleh nggak apa-apa jadi imam. Dia tahu bacaan apa dia kan tahu bacaan suratnya, bacaan sholat dia hafal. Ya rukun sujudnya dia bagus, maka jadi imam bagus. Ya, kecuali anaknya nggak bisa, baru belajar, ya munfarid saja. Ya. Tajwidnya belum bagus, mendingan munfarid saja ya. 6. Nah ini Ustadz, biasanya nih suka nightmare, mimpi buruk kalau misalnya kita nggak ada imam masjid. Contoh misalnya kita sholat di bandara, sholat di mall, itu imamnya tunjuk-tunjukkan, jadi duluan komat. Saya duluan komat. Kita pesertanya, udah kamu sekalian jadi imam. Akan tadi saya udah komat. Udah bapak aja. Bapak saya suaranya serak. Akhirnya yang kepilih adalah orang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Nah sebaiknya apakah kita jadi makmum atau sebaiknya kita munfarid ya Ustadz? Kalau misalnya kita tahu nih orang bacaan Al-Fatihahnya nggak benar, misalnya iya karena budu iya karena stain, ainnya nggak keluar, tasjidnya nggak baca. Itu sebaiknya kita jadi makmum, ikut jamaah atau kita munfarid ya Ustadz ya? Yang pertama dulu ya, kalau antum merasa antum paham tentang fikih sholat, hukum-hukum sholat, antum ngerti, antum yang paling banyak hafalan Quran, maka antum yang masih nggak masuk menyelamatkan antum dalam bisnis. Antum punya SIM. Para antum wajib jadi supir karena supir yang utamanya juga sedang lagi oleng lagi sakit. Antum mau jadi supir. Orang-orang yang bertanya, aku punya SIM enggak? Ya. Antum lagi. Ini Pak, dia menyelamatkan satu rombongan ini Pak. Harus jelas mobil ini Pak. Harus sampai tujuan kan? Iya. Maka antum masih jadi supir, masih boleh jadi imam. Antum yakin dengan kemampuan antum, saya paham tentang sholat. Saya ngerti bacaan sholat. Saya ngerti tentang hukum Quran. Maka antum yang layak masuk ke dalam. Tanpa dorong-dorongan. Iya. Jangan sampai orang yang paham malah jadi makmum. Sampai ada kisah ya, bukan kisah nyata. Mau diparodikan ya. Bukan kisah nyata. Ada ustaz dari Muhammadiyah, dari NU, ada dari PRSI, segala macamnya. Mereka orang-orang paham semua. Pada saat waktu sholat, gak ada yang maju jadi imam. Ada dari salafi, ada yang mau jadi imam. Karena ini semua harus jalan Pak. Iya betul. Harus ada imamnya, nggak mungkin sama imam. Akhirnya majulah orang-orang itu imam, orang yang baca nggak benar, nggak kemalina, hukumnya kacau balau. Akhirnya seorang kiai, seorang ustaz, seorang ajengan, seorang apalah buya gitu kan,
menjadi makmum orang seorang yang begitu. Ada lagi, oh mungkin saya aja kan jadi makmum semua. Wah, terlambat betul, terlambat misal di belakang itu terlambat. Ya. Ya dia analogikan. Itulah cara dari pemimpin. Maju kalau ada merasa mampu, maju pimpin negara ini. Masya Allah. Oke. Ya, jangan sampai negara ini oleh orang-orang yang tidak paham. Ya kalau ulama yang diam saja, yang hukum diam saja, maka negara dipimpin oleh orang-orang yang tidak paham dulu. Betul. Jadi paham orang-orang Muslim, orang Islam, orang kafir. Bagaimana mau paham yang beda orang kafir kok? Betul. Ya. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita masbuk, Ustaz, kalau misalnya kita masbuk, kita tahu itu imamnya nggak bagus bacaannya, itu kita munfarid atau kita ikut jamaah gitu? Antum masuk ada terdapat imam sedang dimasukkan. Betul. Masuk menjadi imam. Karena harusnya begitu kan. Apabila terdapat imam maka masuklah. Betul. Yang masuk tunggu dia. Betul. Itu musibah apa? Masuk. Nah. Pas masuk ternyata waduh bahasa enggak paru-paru. Iya betul. Apakah tetap saya di situ bersama dengan imam tersebut atau pilih munfarid sholat sendirian? Munfarid nggak perlu mundur ya, supaya berubah niat cukup. Iya. Mundur terus cukup munfarid misalnya, akan tidak ikuti perintahnya makmum gitu ya. Iya. Ya membaca itu dengan makmum ya. Nah, boleh itu pilih munfarid. Tetap bersama itu nggak masalah. Kalau sholat bersama imam pun tetap sah sholatnya. Oke. Jangan nanggung berarti imam. Iya. Nah pertanyaan ini harus tega nggak? Kasihan nggak? Kalau antum kasih sama imamnya, berarti dosa antum contohnya nih Pak. Ngerti saya. Kasihan imamnya nanggung dosa ya. Kalau ada 10 jamaah, ya antum masuk ada 11 Pak. Iya. Tapi dilema kalau antum keluar mundur nggak berjamaah, aku nggak dapat tempat dari para jamaah. Betul Ustaz, kira pahala jamaah saya. Orang itu kemanusiaan antum sudah. Kalau antum tega, biar ini sekarang saat ini jadi imam. Nah, saya enggak lu. Iya. Tapi kalau kita enak kasihan lah ya. Udah 10 udah keberatan tambah 1 ini sok dari dia kasihan kan. Udah saya mundur aja. Toh nggak dapat jamaah saya masih dapat sholat gitu ya. Iya. Karena kan Ustadz pernah bilang kalau misalnya tidak ditanya, ya tidak menjawab gitu kan. Sebenarnya saya udah pengen ngasih tahu antum nih bacaannya salah nih. Panjang pendeknya kok disamain semua yang 6 harokat sama 2 harokat sama semua 6 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman kalau saya kasih tahu ntar dia kesel marah gitu. Cuma kan efeknya ke dia kalau jadi imam gitu ya kan. Satu lagi Ustadz, terakhir deh nih. Iya, nah. Kan kadang kan orang Indonesia kan dia rasa malunya kan besar Ustadz. Nggak enak lah kamu aja. Maksudnya supaya dia nolak gitu. Dia nggak nolak. Dia pede gitu kan. Kalau orang-orang sini kan pedenya tinggi Ustadz. Kita tegur malah Romi, kita debat sama kamu. Nggak apa-apa kamu pakai Al-Quran. Saya pakai primbon. Saya kalah. Percuma saya debat sama kamu katanya. Kan begitu kan Ustadz. Makanya di sini saya karena pernah yang saya cerita sama Ustadz, saya punya referensi hadis sama Al-Quran. Nah ini siapa tahu saya ada yang ilmunya kekurangan gitu. Mungkin antum bisa ada hadis yang lain, dikasih video. Lah ini hadisnya mana? Ini ulama melakukan seperti ini saya ikutin doang. Ya udah saya nggak perlu lagi tanya, dia nggak tahu pasti hadis sama Al-Qurannya. Terakhir Ustadz, kalau misalnya dengan ada belajar tadi bisa menilai kita lupa. Iya. Bisa menakar. Bisa menakar, iya betul. Itu nggak perlu
betul, betul, betul. Gak cukup aja, dia bisa kontrol. Iya, iya, iya. Begini Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir deh. Sebaiknya selesai jamaah, ini selesainya kita ketinggalan sholat misalnya. Jamaahnya udah selesai nih Ustaz, tapi ada yang masbukan, ada beberapa di saf terakhir itu ada makmum yang menyelesaikan rokaatnya. Sebaiknya kita bikin jamaah baru atau kita ambil salah satu makmum tersebut untuk jadi imam gitu Ustaz. Ya, antum rombongan baru kan? Rombongan baru. Ya, antum rombongan baru. Rombongan baru sebaiknya buat jamaah baru. Ya. Karena kan hasil makmum ini kalau nggak paham repot Pak. Iya. Dia kan niatnya bukan jadi imam. Jadi makmum dia. Iya, iya. Nah, antum masuk ke sana. Ya kalau dia paham, kalau nggak paham repot Pak. Gimana sebenarnya gitu ya? Ya kan, kalau dia paham saya nggak masalah kalau nggak paham. Yang penting buat jamaah baru, antum ya ajar bikin baru. ajar dulu ya. Oke, kalau misalnya saya sendiri Ustadz, wah ditunggu-tunggu nih nggak ada orang nih. Sebentar lagi mau jalan nih, lagi misalnya safar misalnya. Nanti kalau saya sendiri saya nggak dapat pahala jamaah, boleh saya ambil salah satu dari makmum yang melanjutkan sholat. Apa itu Pak, antum dikasih tahu apa kenapa antum disuruh dikasih 2 rakaat? Oh. Antum 2 rakaat pun sholatnya dianggapnya sholat sempurna berjamaah. Iya. Walaupun kenyataannya itu tidak berjamaah. Sholat sendirian 2 rakaat, ya dengan karena safar, antum dapat pahala seperti 4 rakaat dan berjamaah. Oh, Masya Allah, karena terbiasa kita sholat jamaah ya. Terbiasa dengan sholat berjamaah, karena safar diberikan oleh Rasul. Maka Allah kurang sekali berapa pemberiannya diterima sama antum. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Kalian dikasih baju antum nih, pakai bajunya, seneng nggak antum? Seneng lah. Kita yang berterima kasih sebenarnya. Pahalanya kecipratan. Kalau misalnya antum ngasih baju mah sempurna itu mah dipakai. Ya, gimana perasaan dia? Besok saya nggak ngasih lagi. Ya sebisa mungkin pakaian yang lebih gampang sih pakai. Makanya saya ganti kira-kira. Saya pakai hari ini, supaya orang-orang bisa tahu juga dari mereka. Maklum. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sampai di sini dulu. Ya ikhwanifillah, jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum, semua benar datangnya dari Allah. Semua yang salah mohon diberikan maaf sebesar-besarnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Izin lagi ya Ustaz. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.